Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sebelumnya, dia menggunakan buah ketujuhnya melawan penguasa Dao 8 kuda sebagai serangan terakhir. Kali ini, tebasannya tidak lagi mencolok dan malah semakin kuat. Avatar emasnya juga tampak lebih berat, sehingga menyulitkan benua lainnya. Dia sudah berada di puncak level ke-7. Seorang leluhur kuno berbisik karena ada peningkatan yang cukup besar. Setiap helai kekuatannya disalurkan ke avatar dan tidak ada sedikit pun yang terbuang sia-sia. Meskipun terluka pada kali terakhir, dia berhasil memulihkan dan memperkuatnya dalam waktu singkat. Mengesankan. Para penguasa naga lainnya memecahkan kecepatannya. Tentu saja selaras dengan ajaran Buddha. Kata Li Qiye, 7 buah dao miliknya muncul dan berputar masuk dan keluar, menciptakan bola energi sejati yang padat. Sinar masing-masing setebal pegunungan. Penonton tiba-tiba merasakan dao agung mereka melayang ke atas dan berubah menjadi keadaan berikutnya. Hal ini juga terjadi di seluruh benua yang lebih rendah. Akhirnya, terciptalah sebuah pedang agung yang terbuat dari dao. Pedang itu adalah puncak dari berbagai hukum, yang mampu menghancurkan apapun yang ada. Kumparan fana, emosi tak terbatas, dan siklus reinkarnasi tak berujung, semua ini dapat diperkecil. Semuanya menjadi nihil dan membuat penonton tercengang. Para penguasa naga dan guru-guru tingkat atas ketakutan. Pedang ini adalah kebijaksanaan Buddha, yang mampu melenyapkan mereka. Wisdom Slash Grand Dao dari buah ketujuhnya. Ini digunakan sebelumnya untuk membunuh penakluk 8 kuda. Sekarang, dia menambahkan ini ke Buddhist Saver miliknya. Putuskan kebijaksanaan Buddha. Dia meraung dan menjadi penguasa segala sesuatu saat dia mengangkat pedang energi. Tebas. Dia konseptualisasikan pedangnya ke bawah dan menyebabkan dunia menjadi gelap. Banyak yang berteriak dan mengompol karena ketakutan. Beberapa bahkan tidak bisa berteriak. Ini adalah batas daunnya, semua penghuninya merasa seolah-olah mereka akan dipenggal dan kemudian dijadikan abu. Ledakan. Segala sesuatu mulai dari langit tinggi tempat ujung pedang-pedang itu berada hingga ke dasar menghilang. Penonton segera menutup mata dan pendengaran mereka, tidak ingin lumpuh akibat ledakan itu. Setelah sekian lama, mereka akhirnya membuka mata dan melihat hasilnya. Apakah Li Qiye selamat? Begitu debu mereda, mereka melihat berdiri di sana sambil memegang ocehan yang sama. Ranting itu sekarang sudah patah jadi jelas dia menggunakan untuk menangkis serangan itu. Hal ini bahkan lebih mengejutkan mereka daripada saat dia menunjukkan pukulannya yang luar biasa, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan kombinasi itu. Sayangnya, Li Qiye melakukannya dengan mengomel kering dan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Li Qiye pasti bisa. Ini menjadi konteks di benak semua orang. Dia bisa mengalahkannya tanpa menggunakan senjata. Conceal Conqueror sendiri menjadi pucat karena ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dia tidak melawan rasa takut yang lebih kuat. Sayangnya, tidak ada satupun gerakan terbaiknya yang berhasil dan tidak masuk akal. Banyak ide tentang identitasnya yang terlintas dalam pikiran. Itu adalah tebasan yang mengesankan. Tetapi karena kau berhadapan denganku, itu tidak berhasil dan tidak dapat menampilkan potensi sebenarnya, kata Li Qiye. Siapapun akan merasa putus asa setelah berhadapan dengan Li Qiye. Kerumunan orang tahu bahwa tebasan sebelumnya adalah serangan terbaik Conceal Conqueror. Ini adalah jurus pamungkasnya, yang selalu menghasilkan hasil yang fatal. Sayangnya, jurus ini tidak berhasil melukai Li Qiye. Ketika kartu sebagai seseorang tidak efektif, itu berarti kekalahan sudah dekat. Semua mata berbunyi pada sang penaluk, khawatir yang tak terpecahkan akan segera kehilangan kemenangannya hari ini. Dia tampak serius karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dulu ketika dia melawan Heaven Peak, dia akhirnya menang karena teknik pembunuhannya meskipun dia jauh lebih lemah. Dengan indranya yang tajam, dia menemukan cukup banyak celah untuk melancarkan serangan yang efektif. Sayangnya, Li Qiye yang tampak penuh dengan peluang sebenarnya tidak memiliki satu pun peluang. Ia juga belum menggunakan hukum prestasi, yang membuatnya semakin sulit. Dia pikir jika dia bertindak, celahnya akan semakin jelas.
Sayangnya, dia hanya menggunakan hati Dao sejauh ini dan tidak ada yang bisa dia manfaatkan. Sekarang giliranku. Li Qiye tersenyum. Sang penaluk segera memasuki kondisi fokus penuh puncaknya. Niat ilahinya berputar dan keluar dari 3 benua. Meskipun dia ketakutan, dia berhasil menjadi siap bertempur dalam waktu singkat berkat hati Dao-nya yang dahsyat. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan dan mata terbuka lebar, menunggu untuk melihat gerakan pamungkas. Saya mulai. Li Qiye mendorong dahan yang patah itu ke depan tanpa ada kesan mistis. Para ahli dan leluhur terkejut karena itu adalah dorongan yang luar biasa. Sayangnya, hal itu melampaui semua hambatan fisik seperti ketangguhan dan jarak. Ia mempertahankan garis lurus yang membentang dari masa lalu ke masa kini dan ke masa depan. Ia tidak memerlukan kedalaman apapun, hanya bergerak maju tanpa henti. Konceel dapat mengatakan bahwa ini adalah serangan jantung Dao lainnya. Hukum jasa tidak lagi berguna di sini. Dia hanya melawan bisa balik dengan jantung Dao-nya sendiri. Sayangnya, dia belum berada pada level yang memungkinkan dia menyusun pembelaan menggunakan fenomena misterius ini. Ledakan. Dia memilih menggunakan 7 buahnya untuk menciptakan perisai yang menakjubkan. Perisai itu berisi bab-bab kekacauan dan kekuatan dunia. Perisai abadi. Beberapa orang penting berteriak setelah mengenalinya. Mereka pernah melihatnya di tangan penguasa Dao Kuda 8. Itu menjadikannya tak terlepas dari lawannya. Dia meniru perisai abadi dengan bantuan 7 buah Dao miliknya, berharap dapat menghentikan serangan jantung Dao. Dia telah memperoleh pemahaman yang baik tentang perisai itu setelah bertarung dengan penguasa Dao 8 kuda berkali-kali. Tentu saja, perisai itu tidak dapat dibandingkan dengan perisai yang asli. Ambil kembali. Cabang yang patah itu menghancurkannya dan hanya sedikit melambat. Perisai itu hancur menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya dan waktu pun terhenti. Brengsek. Mata semua orang terbuka lebar. Pikiran mereka menjadi kosong setelah melihat hasilnya. Cabang pohon yang patah menusuk jantung Konceel Conqueror, mengalir turun darah dan menodai gaunnya. Adegan yang tak terlupakan ini akan mengikuti mereka sepanjang sisa hidup mereka, seorang penakluk 7 buah Dao yang tertusuk dahan kering. Berdengung, 7 buahnya memancarkan energi sejati kekacauan untuk menyembuhkan lukanya. Namun, fokusnya bukan pada luka itu, melainkan pada Li Qiye. Mata berkilat karena kegembiraan yang membara. Ini adalah seorang pemburu yang ditusuk tanduk mangsanya, tetapi dia tetap hanya peduli pada sifat mangsanya yang menakjubkan. Pada titik ini, dia akhirnya menyadari betapa beratnya kekalahannya. Lutut mereka tertekuk saat mereka jatuh ke tanah. Jantung Dao. Satu-satunya hal yang ada di pikiran sang penakluk adalah serangan itu. Bahkan nyawanya tidak terlalu. Berarti, apakah kamu ingin belajar? Li Qiye tiba-tiba bertanya. Ya, jawabnya tanpa ragu. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menahan yang ketiga. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Mendengarkan Tao di pagi hari dan meninggal di malam hari, itu sudah cukup. Jawabnya dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang mengira mereka salah dengar. Bukankah ini seharusnya menjadi pertarungan? Mengapa pendengarannya seperti seorang guru yang rela mengajarkan murid yang antusias? Bawa saja, Konceel Conqueror tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah meski tahu bahwa dirinya kalah. Di sisi lain, dia tampak bersemangat melihat teknik selanjutnya. Kecintaannya pada Dao membuat orang lain hanya merasa kagum. Ini bukan lagi tentang barang atau kemenangan Li Qiye, hanya serangan jantung Dao miliknya. Itu adalah tujuan tertingginya, tetapi yang terpenting, dia belum pernah melihatnya sebelumnya sampai sekarang. Level khusus ini hanya ada dalam imajinasi dan turunannya. Hari ini, Li Qiye telah menggunakan 2 kali sejauh ini. Ini membuktikan keberadaan teknik ini dan dia berubah menjadi seekor ngengat, tidak dapat menahan diri untuk terbang ke dalam api. Kalau begitu, mari kita mulai. Ucap Li Qiye. Dia memejamkan mata dan pelan-pelan melantunkan mantra kuno yang sulit dipahami. Oh, mata Li Qiye menjadi serius setelah mendengar ini. Penonton mengira dia akan menggunakan tebasan kebijaksanaannya lagi. Mereka tidak mengerti mantra khusus itu. Pengadilan surgawi. Di sisi lain, sang penakluk kebenaran memiliki ekspresi yang rumit. Dia unik karena ketika orang lain menjadi lebih kuat, mereka akan naik ke benua atas. Sedangkan dia diturunkan di usia muda. Yang terpenting, karena latar belakang yang mulia, dia memiliki akses ke informasi yang tidak diketahui orang lain.
Dia dapat mengetahui bahwa mantra ini berasal dari pengadilan surgawi. Rambut Concheal Conqueror berkibar tertiup angin seolah dia diinduksi oleh kekuatan misterius. Berdengung, helaian cahaya yang bukan miliknya mewujud menjadi kenyataan. Sebelumnya, auranya memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Meski ketujuh buahnya sudah mencapai batasnya dan dia bisa mengendalikan auranya, semua orang masih bisa merasakannya. Kini, pemberdayaan ini mengubah afinitasnya menjadi afinitas yang melampaui batas. Saat ia melayang ke atas, ia menyerupai peri dari surga, sangat kontras dengan tampilan sebelumnya. Apakah ini masih berputar? Para peserta papan atas berspekulasi. Biasanya, mereka tidak akan menganalisis seorang penakluk, tetapi aura abadinya benar-benar berbeda sekarang. Ini adalah pembantaian abadi pengadilan surgawi. Penguasa berwajah seribu berbicara dengan nada tabah. Akan tetapi, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Satu orang yang menyampaikannya adalah leluhur kuno dari Swordgrasp yang menjadi khawatir. Hanya para leluhur kuno dari dewa yang mengetahui legenda ini. Menurut cerita, sang penakluk bercahaya tidak terkalahkan dan menghancurkan dewa di masa lalu. Akhirnya aliansi ilahi dan surga dari benua atas menciptakan dewa baru di benua bawah. Kali ini, mereka meninggalkan sesuatu yang cukup istimewa untuk membunuh para penakluk dengan nama kode, pembantaian abadi. Dapat dipahami bahwa Concheal akan memiliki akses ke sana, karena dia adalah dewa terkuat dan semuanya. Selain itu, dia juga telah dikalahkan oleh pengadilan surgawi. Ledakan, sebuah sinar turun dan mencapai 3 benua, mampu menghancurkan dao manapun. Semua orang merasa seolah-olah sinar ini dapat menenggelamkan wilayah mereka dalam sekejap mata, sebuah gerakan yang dapat memulai penghentian. Alih-alih mengenai Li Qiye, pedang itu malah mengenai Concheal Conqueror. Dia menyalurkan energi ini dan membentuk pedang abadi. Ukurannya tak terbayangkan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, banyak orang merasa bahwa dia adalah peri yang mampu membantai banyak pembudidaya. Mereka ketakutan setengah mati dan jatuh ke tanah, ketakutan. Ini dia, butuh waktu lama untuk mengisi daya setelah setiap penggunaan, ini adalah kekuatan penuhnya. Penguasa membayangkan 1000 menjadi cetak. Mati, Concheal Conqueror membentangkan pedang abadi ke depan. Benua ketiga itu sempitnya 3 butir telur, sama halnya dengan para penguasa dan penakluk naga. Kekuatannya cukup untuk membelah apapun menjadi 2 bagian. Jadi ini adalah pembantaian abadi. Ini adalah pertama kalinya Li Qiye mendengar nama ini. Pengadilan surgawi tidak memiliki ini bahkan pada masa keemasannya. Li Qiye masih menggunakan cabang pohon itu sebagai belati untuk menusukkan biasa lainnya. Tentu saja, cabang pohon itu memiliki kekuatan jantung dao miliknya. Hal lain tidak diperlukan. Puncak pembunuhan, keinginan hati dao. Semakin kuat hati dao, semakin tajam serangannya dan tidak diketahui. Inilah alasannya mengapa para leluhur di kepadatan tidak dapat melihat kedalamannya. Ini hanya diperuntukkan bagi para kuatir yang lebih kuat seperti Concheal Conqueror. Ledakan. Semua orang melihat cabang pohon yang patah itu beradu dengan pedang abadi dari pengadilan surgawi. Pengumuman itu menghancurkan Heaven Summit menjadi debu. 10 juta-juta daratan langsung rata dengan tanah. Belum lagi para penguasa biasa, bahkan para penguasa naga pun lumpuh di tanah. Butuh beberapa saat sebelum keadaan tenang. Penonton kembali tenang dan melihat seluruh medan perang hancur. Yang terpenting, mereka tahu bahwa para pejuang sengaja mengurangi area yang terkena dampak untuk meminimalkan kerusakan. Mereka melihat Concheal Conqueror berada di tanah dalam wadah darahnya sendiri. Sebuah lubang yang terlihat di tempat jantungnya seharusnya berada. Apakah dia sudah mati? Semua orang menjadi emosional karena penakluk yang tak terpecahkan ini tidak lagi bergerak. Mereka kemudian berbalik dan mencari Li Qiye, hanya untuk melihat jurang tak berdasar. Beberapa orang langsung berpikir bahwa dia bukan apa-apa sekarang setelah menjadi target pembantaian abadi. Serangan yang luar biasa, kehancuran pedang abadi itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di benak mereka. Serangan itu sendiri memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh garis keturunan Dao. Pengadilan surgawi, mereka membekukan ketakutan. Ini hanyalah salah satu metode pengadilan surgawi. Selain itu, metode itu juga sangat jauh, membayangkan saja jangkauannya di benua abadi. Ini adalah salah satu alasan mengapa metode itu mampu membunuh kaisar dan penguasa Dao di masa lalu.
Betapa menyenangkannya. Mereka tiba-tiba mendengar seseorang berbicara dan melihat lagi hanya untuk melihat Li Qiye melayang di atas jurang. Mereka jelas tidak melihatnya sebelumnya sehingga ini agak membingungkan. Aku ingin tahu siapa yang meninggalkannya. Gumamnya pada dirinya sendiri. Karena dia mengenal anggota-anggota senior pengadilan surgawi sebelumnya, dia tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan sesuatu seperti ini. Lalu dari mana asalnya? Dao pembunuh jantung. Suara Konceal tiba-tiba bergema. Semua orang menoleh dan melihat bahwa dia masih hidup. Dia memuntahkan seteguk darah saat berbicara. Kematian yang pantas. Dia merasakan kegembiraan alih-alih ketakutan, tidak, semacam kebahagiaan. Para penonton saling bertukar pandang, tak bisa berkata apa-apa atas reaksinya yang luar biasa terhadap serangan itu dan kecintaannya pada metode pembunuhan. Banyak penguasaan naga dengan 3 atau lebih buah berhenti di dalamnya. Mereka percaya bahwa mereka cukup kuat untuk menjelajahi benua-benua yang lebih rendah, tidak perlu menempuh jalan sulit lainnya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Konceal. Bahkan saat ia berada di ambang kematian, satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah serangan jantung Dao Li Qiye. Obsesi terhadap Dao ini membuat para rindu malu. Berdengung. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi halus dan menghilang dari pandangan. Dia kabur. Banyak yang berteriak setelah melihat ini karena kekuatan terkuat di benua bawah itu memilih kabur dengan tidak hormat. Semua orang merasa bahwa orang seperti dia lebih baik mati dalam pertempuran. Ingat, saingannya, Dao Lord 8 Kuda, memilih mati daripada melarikan diri. Sekarang, perwakilan dewa dan bahkan ras melarikan diri. Ini merupakan pukulan telak bagi gengsi mereka. Sebelum pertempuran dimulai, mereka semua mengira pertempuran akan berakhir dengan kematian salah satu petarung. Saat ini, bintang Derace telah melarikan diri. Bagaimana mungkin para anggotanya bisa berjalan dengan pohon tegak lagi? Kematiannya sebenarnya akan meningkatkan moral dan solidaritas mereka. Saat ini, mereka dari dewa dan sekutunya berdiri di sana dengan membayangkan. Li Qiye tidak perlu melontarkan hinaan karena mereka sudah sangat putus asa sambil melihat ke tanah seperti anjing pembohong. Li Qiye melihat sekeliling dan tersenyum, "Kemana kamu bisa pergi?" Dengan itu, dia maju satu langkah dan menghilang pula. Beberapa saat kemudian, semua orang menjadi tenang dan mulai membahas masalah ini dengan sungguh-sungguh. Sembunyikan sang penakluk yang kalah dan melarikan diri. Berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh benua bagian bawah. Mereka yang tidak hadir secara langsung tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari Derace. Mereka membutuhkan waktu sebelum menerima kenyataan ini. Kekebalan Konceal Conqueror telah terukir di benak mereka sejak lama. Semua orang setuju bahwa dia adalah yang terkuat di benua bawah setelah dia mengalahkan saingannya, Eight Stallion Dao Lord. Citranya hancur setelah kehancuran ini. Mereka tidak bisa menerima bagaimana dia melarikan diri dari pertempuran alih-alih memperkuat reputasi faksi mereka. Mereka lebih memilih kematian yang gagah berani daripada ini, memberi tahu musuh bahwa anggota Derace akan berjuang sampai akhir. Sekarang, bagaimana mereka bisa menghadapi anggota The People jika harga diri mereka hancur? Sementara itu, Li Qiye melakukan perjalanan melalui banyak keturunan saat ia mencari Konceal Conqueror. Akhirnya, ia menemukan sebuah daratan dengan kuil-kuil yang tersebar di mana-mana, baik di darat maupun di udara. Berkat keterlambatannya, ia dapat mendengar nyanyian halus yang memenuhi wilayah tersebut. Ini adalah ajaran Buddha, salah satu dari 12 aliran. Sesuai dengan namanya, agama utamanya adalah Buddha. Patung-patung besar menyerupai raksasa dapat terlihat, tanda kekuatan dan warisan yang kuat dari tempat ini. Kaisar Sumeru lahir di sini. Kemudian, penguasa Diana Dao memiliki pengikut di mana-mana dan memulai cabang Diana. Kitab sucinya membawa agama Buddha ke tingkat yang lebih tinggi selama beberapa era berikutnya. Amitabha, Buddha Mahayana di dalam kuil kuno melantunkan mantra dengan kedua telapak tangan disatukan, setelah menyadari Li Qiye lewat. Tentu saja, yang lainnya tidak tahu siapa pengunjung ini. Tujuan selanjutnya adalah negeri cahaya. Bulan tampak selalu hadir dan bersinar di sana. Dunia ini menyerupai negeri dongeng dengan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Ada aura abadi yang melimpah, memberi orang-orang rasa Dao yang mendalam. Pegunungan dan sungai yang indah memberi gambaran dunia abadi yang diinginkan oleh semua orang.
Ini adalah Immortal Platform, garis keturunan yang agak misterius. Asal-usulnya masih belum diketahui, hanya saja itu adalah cabang dari Dao Alliance. Meskipun asal-usulnya tidak diketahui, tekniknya tidak ada duanya. Rumor mengatakan bahwa Night Moon Conqueror berasal dari sini, tetapi hal ini tidak pernah dioperasikan. Meskipun demikian, para pembudidaya selama bertahun-tahun telah menemukan cukup banyak petunjuk mengenai hubungan mereka. Tentu saja, ini hanyalah bukti tidak langsung, bukan bukti konkret. Menatap mata Li Qiye berkedip setelah memasuki wilayah ini. Ia akhirnya tersenyum dan berkata, "Bagus, tempat ini sedang berkembang. Sepertinya semuanya mungkin terjadi." Dia melangkah beberapa langkah lagi dan pergi ke lokasi yang berbeda, Unteteret. Alih-alih aura abadi, aura itu memiliki fokus Taoisme. Tao yang meresap ini terus-menerus beredar dan berkembang, melahirkan banyak ahli yang cakap. Ini adalah garis keturunan terkuat dari rakyat, yang memungkinkan mereka bertahan melawan dewa yang angkuh. Dimulai oleh aliansi Dao dari benua atas, bukan oleh satu orang yang berwenang. Ketika didirikan, dewa-dewa kuno turun dan menganugerahkan kekuatan yang tak bersaing di daratan. Tak dapat disembunyikan, pembalikan fana, leluhur naga sapi, kaisar naga luar angkasa. Mereka semua pernah menjadi bagian dari Unteteret. Selama jutaan tahun, banyak garis keturunan Dao bangkit dan runtuh di benua-benua bawah. Unteteret berhasil berdiri tegak hingga saat ini. Terlebih lagi, dewa pernah hancur, hal ini tidak pernah terjadi pada Unteteret. Di sana terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi dengan sebuah batu besar berbentuk lembu di atasnya. Batu itu telah bertahan dari terjangan angin dan hujan selama berabad-abad. Kenyataannya, batu besar ini mungkin lebih tua dari Unteteret. Sosok legendaris ini dikenal oleh semua orang sebagai penguasa naga terkuat dengan 7 buah suci, Stone Ox. Dia tidak bisa meninggalkan tanah itu. Rumor mengatakan bahwa mereka sekarang menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, kekuatannya jauh melampauinya setelah mendatangi tanah itu. Beberapa orang percaya bahwa keberadaannya adalah alasan keberhasilan Unteteret yang gigih. Tidak buruk sama sekali, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Li Qiye tentu saja melihat batu besar yang terkenal ini dan mengangguk setuju. Batu besar itu sepertinya mendengar pujian Li Qiye dan menundukkan kepalanya ke arah Li Qiye. Li Qiye tidak berhenti dan mengunjungi garis keturunan lain, pemakaman surga. Garis keturunan itu memiliki aura yang unik dan mendominasi, keyakinan untuk mengubur surga pada akhirnya dengan daunnya. Bahkan setiap pengunjung akan merasa kecil dan tidak berarti di sini. Lagi pula, surga di atas sana pun bisa terkubur, apalagi mereka. Garis keturunan ini dianggap sebagai yang kedua setelah dewa di antara ras. Pendirinya adalah Heaven Burial Conqueror, seorang menakutkan yang menakutkan. Belum lagi para berpikir biasa, penguasa naga dan penakluk lainnya tidak berani menghadapinya. Dia memegang posisi penting di pengadilan surgawi. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa ia bisa menjadi penguasa berikutnya, sebuah bukti atas kemampuannya. Sejarahnya juga mengesankan, berpotensi menjadi penguasa Dao kedua dalam sejarah 6 benua. Rumor mengatakan bahwa ada seseorang sebelum dia, Martial Conqueror. Sang penakluk ini menyalakan dengan beruntung dan memperoleh kekayaan yang memungkinkannya mencapai puncak. Satu-satunya kesalahannya adalah lahir di generasi yang sama dengan Heaven Burial. Karena bakat Heaven Burial yang luar biasa, Celestial Court memutuskan untuk mendukungnya sepenuhnya. Mereka menyergap Martial Conqueror dan membiarkan Heaven Burial merebut buah Dao miliknya. Dengan itu, ia resmi menjadi seorang penakluk. Tentu saja, semua ini belum terverifikasi. Itu sudah terlalu lama berlalu, belum lagi sifat kacau pada masa itu. Berbagai bencana dan kegelapan negeri itu saat itu. Meskipun demikian, pamor Heaven Burial tetap bertahan hingga saat ini, meski tidak hadir di benua bawah. Tanah suci dari garis keturunan ini adalah gunung yang diambil kembali oleh leluhur mereka. Ia memolesnya selama beberapa masa dan menambahkannya ke urat nadi bumi utama. Para anggota percaya bahwa inilah sumber kekuatan tanah itu sendiri. Jadi, cocok menanam di sini sangatlah efektif. Terlebih lagi, tinggal di sini juga secara otomatis memperpanjang umur. Yang terpenting, rumor mengatakan bahwa kitab suci surgawi itu mungkin masih ada di sini. Tentu saja para leluhur kuno pemakaman surga membantahnya.
Bagaimanapun, orang luar mengira bahwa sang penakluk telah memasukkan misteri kitab suci ke dalam tanah itu sendiri. Ini berarti bahwa masa depan cerah bagi para anggotanya, selalu ada kemungkinan ikan mas berubah menjadi naga. Karena kepercayaan tersebut, para guru besar dari pemakaman surga selalu berkumpul di gunung leluhur mereka. Pemakaman surga, Li Qiye berhenti dan mengamati area tersebut. Selamat datang, selamatkan aku. Sebuah suara samar bergema di telinga. Faktanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendengarnya, bahkan para penguasa dan penakluk naga sekalipun. Li Qiye adalah satu-satunya yang dimuat karena ini adalah zamannya. Itu karena itu bukan suara yang dapat didengar, hanya sisa-sisa obsesi yang hampir menghilang. Sudah terlalu lama berlalu sehingga suara itu hanya terdengar sekali. Li Qiye memejamkan mata dan melepaskan semua keinginan ilahinya. Setelah beberapa saat, akhirnya dia mendengar suara minta tolong lagi. Dia membuka matanya dan memusatkan perhatiannya ke gunung pemakaman surga yang suci. Ledakan. Dia melangkah satu langkah dan muncul di atas gunung. Cahaya ilahi bersinar menyambutnya. Rune-rune saling terkait untuk membentuk formasi tertinggi. Gemuruh. Lingkaran cahaya juga melayang ke atas dan menopang gunung. Kemudian terdengar gong peringatan dan dering yang keras. Peringatan tingkat pemerintahan. Nenek moyang kuno pemakaman surga menjadi waspada. Peringatan gong dapat terdengar di seluruh sistem dan mengejutkan semua orang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka karena level ini belum pernah digunakan selama jutaan tahun. Siapa yang berani mengganggu gunung suci kita? Teriakan memekakkan telinga terdengar. Sosok besar muncul dengan air terjun Dao di belakangnya. Lingkaran petir berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa petir. Penjaga gerbang, pemakaman petir. Para anggota sekte berteriak setelah melihatnya, seorang raja naga dengan 5 buah suci. Sebutkan namamu, teriakannya pada Li Qiye. Namun, Li Qiye mengabaikannya dan terus maju. Mati saja, Lightning Burial melepaskan semburan petir ke arah Li Qiye, ingin membakarnya. Enyahlah, Li Qiye mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke bawah, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Ledakan, aliran petir itu langsung hancur. Sang penguasa naga meraung dan mengumpulkan kekuatan untuk menghentikan hentakan itu. Sayangnya, ini sama sekali tidak berguna terlepas dari hukum jasanya. Ah! Teriakannya sebelum berubah menjadi kabut darah. Anggota Heaven Burial tidak dapat mempercayai mata mereka. Seorang raja naga dengan 5 buah hanya dibunuh dengan satu hentakan. Beraninya kau? 3 sosok muncul di atas gunung dan berteriak dengan marah. Lingkaran cahaya mereka dapat menopang banyak dunia. Tritunggal pemakaman surga, teriakan seorang leluhur dari sekte itu. Yang ketiga adalah pilar garis keturunan. Biasanya, mereka fokus pada kegagalan mereka, tetapi gangguan ini memaksa mereka keluar. Kau telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Hanya kematian. Salah satu dari mereka meraung. Sambil mengirimkan lingkaran cahaya. Enyahlah. Li Qiye menanggapi dengan cara yang sama dan pergantian tangan. Ledakan. Lingkaran cahaya itu langsung meledak menjadi partikel. Ah! Mereka tidak dapat menyelesaikan ancaman mereka sebelum menyelesaikannya dan mengubah mereka menjadi darah. Mereka berbahaya seperti nyamuk. Banyak murid yang ketakutan dan jatuh ke tanah. Siapa dia? Teriak mereka sambil ingin kabur. Itu Li Qiye. Seorang penguasa naga teratas berkata dengan ketakutan. Li Qiye baru saja mengalahkan Conche El Conqueror. Mengapa dia ada di sini sekarang? Kebencian menguasai sekte tersebut. Bagaimana mereka menyinggung Li Qiye? Lari saja. Kebanyakan dari mereka tidak berani melawannya karena dia bisa membunuh mereka hanya dengan menyembunyikan mata saja. Formasi. Para leluhur kuno tidak ingin melihat tanah suci mereka tercemar. Oleh karena itu, mereka memulai formasi terkuat. Pilar cahaya membumbung ke udara bersama dengan lingkaran cahaya yang bertumpuk satu sama lain, menghasilkan tampilan kekuatan yang dahsyat. Sayang, Li Qiye mencabut lingkaran cahaya itu dari formasi dan melemparkannya, menyebabkan para leluhur kuno yang bertugas menyebar guling di tanah. Tuan, mengapa Anda harus menyerang kami? Leluhur kuno yang lain muncul. Yang lain bangkit dan berkumpul di belakangnya. Dia memiliki total lingkaran 3 cahaya di belakangnya. Kombinasi mereka dapat menciptakan yin dan yang untuk siklus yang panjang. Pisau 3 cincin. Kerumunan telah tiba di titik ini untuk menonton pertunjukan.
Para tokoh besar yang tak tertandingi menarik napas dalam-dalam setelah melihatnya. Orang tua itu masih di sini, tidak mati maupun bangkit. Salah satu dari mereka terkejut. Yang lain dengan 7 buah suci. Kami mendapat doa. Komentar orang lain. Semua orang tahu tentang Stone Ox tapi sekarang, ada satu lagi. Aku tidak butuh alasan. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, kamu harus meminta pedangku terlebih dahulu. Leluhur kuno itu menyatukan lingkaran cahayanya untuk membentuk pedang surgawi. Energi pedang mengamuk di seluruh benua dan mengintimidasi semua orang. Mati, nenek moyang kuno di belakangnya melepaskan vitalitas dan energi mereka, memanggil semua senjata mereka. Li Qiye menyampaikan dengan menghantamkan lingkaran cahaya formasi itu ke arah mereka. Lingkaran cahaya itu memiliki bobot dan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan para dewa dan iblis. Three Ring Blade panik dan mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Nenek moyang kuno lainnya mengikuti jejaknya. Ambil kembali. Sayang sekali, senjata terbaik dan hukum jasa mereka tidak ada di hadapan Li Qiye. Ah! Mereka semua berteriak dan berubah menjadi pasta daging, tak terkecuali. Para pengikut Heaven Burial menjadi terkejut setelah melihat kehancuran leluhur kuno mereka yang terkuat. Hantaman itu tak berhenti pada leluhur dan terus memecah gunung. Ucapan muncul di mana-mana di permukaan. Kekuatan seorang penakluk mengalir keluar dari retakan bersama dengan energi kekacauan yang sebenarnya. Rupanya ada sumber primordial di bawah, konsentrasi energi yang menakjubkan. Sungguh tanah yang penuh harta karun, sungguh luar biasa. Seorang tokoh besar yang netral pun terpesona. Bahkan, dewa sekalipun mungkin tidak memiliki harta karun sebesar ini. Tempat ini membuat pemukulan menjadi lebih mudah. Tidak mengherankan mengapa nenek moyang kuno mereka semua pindah ke gunung untuk berlatih setelah memperoleh hak istimewa tersebut. Ledakan, sosok agung muncul dan menyebabkan 3 benua berguncang. Semua orang merasakan kekuatan ini tanpa memandang jarak dan dipaksa jatuh ke tanah. Termasuk para penguasa naga dan penakluk. Saat dia turun, dia menjadi penguasa segala sesuatu. Sang penakluk kebenaran dan sang penguasa berwajah 1000 kejadian meski berada jauh dari medan perang. Penakluk pemakaman surga, sang penguasa cemas. Heaven Burial, salah satu penakluk terkuat dalam sejarah telah mengirimkan niat ilahi ke Gunung Suci. Sang leluhur tidak melupakan kita. Para pengikut sekte yang menyebarkan berita gembira. Leluhur mereka mungkin benar-benar dapat menghentikan kejahatan itu. Nenek-nenek moyang. Mereka tergeletak di tanah dan air mata mengalir di pipi mereka. Siapa kamu? Niat ilahi membuka matanya. Hanya munculnya saja bisa membunuh siapapun di wilayah ini. Ledakan. Li Qiye sambil menjawab. Dia tidak menduga hal ini dan menyampaikan seni bela dirinya untuk membalas. Sayangnya, ini sia-sia. Pukulan Li Qiye melambangkan puncak. Yang lainnya berada di tingkat bawah yang tak terhitung banyaknya. Pukulan itu menembus hukum jasa pemakaman surga bersama dengan kepalanya. Pukulan itu terus berlanjut, meninggalkan jurang tak berdasar di tengah gunung suci. Penonton terdiam. Penakluk pemakaman surga adalah legenda. Meskipun ini hanya seutas niat ilahi, itu sudah cukup untuk menghadapi siapapun di benua bawah. Kenyataannya, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Li Qiye. Hasil ini mengejutkan semua orang. Para anggota Heaven Burial tampak pucat pasi saat mereka melihat sekelilingnya. Tulang belakang mereka tampak patah, jiwa mereka tidak lagi berada di dalam tubuh mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk bangkit kembali. Li Qiye menghancurkan para leluhur kuno dan raja-raja naga mereka, bahkan menghancurkan niat suci leluhur mereka dengan satu pukulan. Yang terpenting, dia meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di gunung suci mereka, totem spiritual mereka. Kepercayaan diri dan iman mereka hancur karenanya. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk melihatnya meskipun dia tampak tidak berniat membantai sisanya. Sedangkan bagi orang-orang hebat, mereka mengira ini lebih mengejutkan daripada kemenangannya atas Conceal Conqueror. Setelah hancurnya niat ilahi, sesosok perkasa tiba-tiba berdiri dari singgasananya di istana abadi yang melayang di antara bintang-bintang. Mata yang menakjubkan menatap ke bawah ke benua-benua yang lebih rendah. Sementara itu, Li Qiye mengabaikan semuanya dan memasuki lubang besar di gunung. Apa-apa yang sedang dia lakukan? Penonton bertanya, apakah dia mencoba menghancurkan pemakaman surga? Seorang jagoan menjadi tenang dan berkata,
Ini sama sekali tidak akan sulit baginya. Apa yang mereka lakukan hingga membuatnya marah? Seorang Raja Naga bertanya-tanya. Kembali di 10 gunung besar, Dewa Penerjang Langit dan saudara-saudaranya melawan Li Qiye. Sayangnya, Li Qiye sepertinya tidak keberatan. Saat ini, ada sesuatu yang membuatnya cukup marah hingga menyebabkan serangan gencar ini. Belum pernah ada manusia yang menginjakkan kaki sejauh ini ke gunung suci tersebut, kecuali satu orang, pendirinya. Daerah itu dipuja sebagai tanah suci. Semua generasi tahu bahwa sumber daya di bawah tanah tak terduga. Energi sejati kekacauan terus mengalir keluar bersama dengan harmonisasi Dao. Hukum terus berubah dan berkembang. Ini tidak ada bedanya dengan hutan harta karun utama, abadi dan tak terbatas. Oleh karena itu, mereka bermimpi bisa tinggal di sini untuk cocok ditanam. Sayangnya, hak istimewa ini hanya diperuntukkan bagi para leluhur kuno dan Raja Naga. Para pemuda yang berhasil masuk dianggap sebagai jenius tertinggi, pilar masa sekte depan dan kandidat Raja Naga. Mengenai asal-muasal usul kekuatan dan energi ini, hal ini masih belum diketahui oleh mereka semua. Mereka baru tahu bahwa gunung tersebut dibawa kembali oleh leluhur mereka. Li Qiye memasuki jurang yang diciptakannya dan mencapai kedalamannya. Ini adalah tempat yang dipicu oleh ciptaan, yang dibentuk oleh Dao Agung tertinggi dan segel yang tidak dapat dipecahkan. Rune dan hukum penaluk membentuk banyak lapisan. Saat dia berjalan melewatinya, lapisan terakhir telah berubah menjadi bab terpisah dengan kekuatan otomatis yang mampu menghancurkan penyusup manapun. Bagaimanapun, penciptanya adalah salah satu penakluk terhebat. Tentu saja, ini tidak menghalangi jalan Li Qiye. Ia sampai di suatu tempat di mana hukum-hukum menjadi rantai besi setebal. Ia mendengar suara ketukan, irama urat bumi ini. Dia melihat sesuatu di sana yang akan membuat siapapun takut. Celah terdalam gunung ini berfungsi sebagai penjara. Seorang pria setengah baya setengah telanjang di rantai. Dia tampak perkasa dengan aura seni bela diri. Tidak ada yang bisa menghancurkan cintanya pada Tao ini karena mereka adalah satu dan sama. Daging dan ototnya telah melalui berbagai macam kesengsaraan. Setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Waktu belum mampu menghapus daunnya. Sayangnya, ada tanda-tanda yang mengecewakan. Jika terselesaikan terus berlanjut, ia akan menjadi tulang belulang pada akhirnya. Rantai itu sebenarnya dibuat dari hukum berbagai penguasa Dao. Rantai itu telah menyatu ke dalam tubuhnya seperti pipa dan terhubung ke gunung suci. Dengan kata lain, mereka menghubungkannya dengan gunung selamanya. Energi kekacauan sejati, kekuatan Dao, dan hukum Dao hidup berdampingan dan memberdayakan gunung. Dia adalah wadah dari sifat-sifat magis gunung pemakaman surga. Setelah mengamati lebih dekat, Li Qiye melihat bahwa sebagian pikirannya telah diambil, tempat di mana buah Dao seharusnya berada. Menyaksikan pemandangan ini akan mengejutkan siapapun karena metode yang digunakan sangat mengerikan. Menggali buah Dao dari makhluk yang dulunya tak terpecahkan dan menguncinya di sini untuk digunakan sebagai sumber kekuatan selamanya, korbannya tidak lain adalah sang penakluk bela diri yang legendaris. Kakak, pria itu merasakan Li Qiye semakin dekat dan tersenyum lemah. Dia sudah berusaha keras untuk bertahan tetapi masih memiliki rasa optimisme yang ceria. Li Qiye puas melihat pemandangan ini dan mengangkat tangannya, langsung memutuskan semua rantai Dao. Rantai-rantai itu seharusnya tidak bisa dipatahkan, tetapi ini bukan masalah bagi Li Qiye. Pria itu jatuh ke tanah tanpa rantai yang menahannya. Li Qiye mengulurkan tangan dan menopangnya, merebut kekuatan Dao yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, kekuatan urat nadi bumi meletus. Hukum-hukum Dao ini mencoba melawannya tetapi tidak ada gunanya. Mereka bertarung seperti naga asli yang meraung, tapi semuanya sia-sia. Cengkeramannya yang kuat langsung menundukkan mereka seperti seorang ahli menangkap ular kobra. Berbagai afinitas diambil dari Heaven Burial dan dikirim kembali ke dalam pikiran pria tersebut. Gemuruh. Sementara itu, anggota Heaven Burial di permukaan dapat mengetahui bahwa kekuatan garis keturunan mereka telah menghilang. Ledakan. Fondasi anak-anak sungai di wilayah itu melompat ke udara, ingin melarikan diri. Sayangnya, tangan tak terlihat menangkap mereka. Melarikan diri adalah hal yang sia-sia. Seluruh Heaven Burial berubah menjadi corong besar dan kekuatannya hanya mengalir ke bawah ke satu titik. Belum lama ini, garis keturunan dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Dunia sepertinya tidak mampu menanggung kekayaannya.
Penduduknya merasa kecil jika dibandingkan, tetapi sekarang, tanah ini kembali ke keadaan semula, hanya tempat biasa dengan gunung dan sungai. Kekayaan dan kekuatan tidak ada lagi. Kerajaan-kerajaan dan tanah-tanah suci yang melayang di langit akan segera kehilangan keilahian dan cahayanya. Pergi saja dari sini. Para pembudidaya dan leluhur masih bingung. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka adalah orang berikutnya yang akan dimangsa setelah kekuatan Dao sehingga mereka mulai berlari menyelamatkan diri. Kepanikan tersebut menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur yang ada. Sekte-sekte yang lebih kuat dan para leluhur kuno mencoba menghentikan aliran keluar dengan menggunakan penghalang dan hukum prestasi. Sayang, usaha itu sia-sia, mereka pun jatuh terduduk di tanah, bingung. Sudah berakhir, sudah berakhir. Para leluhur kuno yang pernah mendominasi tampak seperti anjing yang ketakutan. Pemakaman surga tidak ada lagi. Seorang raja naga menamparnya. Secara eksternal, garis keturunan masih ada karena tanahnya masih ada. Hal ini terjadi pada bangunan yang didirikan oleh berbagai sekte. Sayangnya, entitas tak hidup ini tidak berguna. Fondasi Dao dan urat bumi sangat penting. Selama mereka masih ada peluang untuk bangkit kembali. Hal ini juga berlaku atas hilangnya nyawa yang mengerikan setelah perang. Namun sekarang, mereka telah diambil oleh seseorang. Dengan hilangnya kekuatan Dao ini, menjadi mustahil bahkan bagi para jenius. Tanah ini tidak bernilai satu koin pun sekarang. Satu-satunya solusi adalah dengan meminta penaluk agung lainnya untuk menciptakan kembali urat nadi dan fondasi agung itu sekali lagi. Jika tidak, pemakaman surga akan terlupakan. Hal ini terjadi pada deity setelah dihancurkan oleh Luminous Conqueror. Kedua letaknya dari benua atas bekerja sama untuk memperbaiki semua ini. Saat ini, Heaven Burial masih memiliki wilayah kekuasaan dan pengikutnya. Sayangnya, rumah mereka tidak lagi layak huni sehingga mereka harus pergi mencari padang rumput yang lebih hijau. Jelaslah bahwa Li Qiye adalah pelakunya, tidak ada yang tahu bagaimana ia melakukan proses penyerapan, tetapi ini sudah pasti terjadi. Ini adalah pria yang dapat menghancurkan garis keturunan Dao dengan mudah. Bahkan, dalam satu hal, ini lebih menakutkan daripada yang dilakukan oleh penakluk bercahaya saat itu. Yang terakhir memberikan kehancuran total sementara Li Qiye semuanya membiarkan tetap utuh. Semua orang gemetar ketakutan sekarang, tidak ingin menjadi target berikutnya. Heaven Burial dan para leluhurnya sangat kuat, belum lagi sisa-sisa niat seorang penakluk ulung. Semua ini sia-sia jadi sebaiknya jangan membuatnya marah. Sementara itu, Li Qiye telah selesai menyalurkan semua kekuatan kembali ke platform spiritual kosong pria itu. Sekarang tubuhnya berkilau dan tampak agak aneh. Lubang di kepalanya diperbaiki dan diganti dengan lapisan kristal, bukan daging. Bajingan-bajingan itu, aku akan menghancurkan pengadilan surgawi. Dia terbangun dan meraung marah. Kamu dan pasukan apa? Tanya Li Qiye bercanda. Kakak, ini benar-benar kau, aku tahu hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Setelah tenang, pria itu berbaring di hadapan Li Qiye. Kamu telah bertekad, untuk benar-benar menjadi seorang penakluk. Li Qiye menerima isyarat itu sambil berbicara. Ah, semua ini berkat restumu. Kau telah merawatku dan membuatku bisa mendapatkan keberuntungan besar. Kalau tidak, aku hanya akan menjadi pengganggu di mata leluhur, terlepas dari usahaku. Ia tetap optimis meskipun baru saja keluar dari penjara yang mengerikan itu. Meskipun dia memancarkan aura seni bela diri yang tak terhentikan, setiap kali dia tersenyum dan berbicara, kepribadian aslinya muncul. Itu memberi kesan bahwa dia bukanlah pemuda yang penurut. Kekayaan adikmu juga lumayan. Li Qiye tersenyum. Dia menjadi raja abadi dan selalu menggangguku. Dia mengangkat bahunya dan berkata, sayangnya, dia tidak bisa menyelamatkanku karena dia sendiri hampir tidak bisa bertahan selama perang itu. Kalau tidak, aku tidak akan berada dalam kondisi suram ini. Entahlah, sulit untuk diungkapkan. Li Qiye mendengus. Sialan, bajingan tua dari pengadilan surgawi itu, aku akan membalas dendamku. Dia menggertakkan giginya setelah mengingat masa lalu. Kamu tidak berdaya saat ini, kata Li Qiye. Bersambung.